Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Dengan temanya kata yang tak terucap ya. Jadi kata yang tidak bisa dia ucapkan sama kamu. Kita akan lihat ya apa itu, dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Ya, untuk lihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya juga timeless. Oke, dan ini nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil baiknya aja, positifnya aja, selebihnya buang. Selalu bijaksana menyikapi. Oke, di sini kita punya, aku berharap aku bisa membagikan kabar baikku padamu. Ya. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Aku tahu bahwa aku melewati batas denganmu. Oke. Kemudian di sini kita punya, aku takut untuk kontak kamu. Kamu adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Oke, di sini kata yang tidak bisa dia ucapkan ya, yang kayaknya masih dalam hatinya. Oke, jadi dia berharap itu bisa membagikan kabar baiknya padamu ya, gitu. Kabar baiknya apa ya? Dia itu masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, gitu. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Oke, ini mungkin dulu ya, dulu saat kalian itu lagi konflik gitu, karena di sini ada aku takut untuk kontak kamu. Jadi ada yang kalian ini nggak ada kontak saat ini, no contact gitu loh ya, lagi nggak komunikasi, ataupun untuk beberapa orang sudah berpisah ya atau putus gitu. Tapi seseorang ini masih punya perasaan sama kamu, gitu. Oke. Dulunya memang dia berpikir bahwa kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu gitu. Dia ngerasa bahwa dia bukan orang yang tepat gitu. Tapi kenapa ya? Walaupun dia tahu, dia ngerasa seperti ini, kenapa masih tetap bersama kamu? Ya kan? Kadang-kadang ya, orang kalau belum sadar tuh kayak gitu ya. Makanya dia memilih untuk berpisah dengan kamu atau mengabaikan kamu. Gitu. Ya, tapi itu keputusan dia sendiri, mungkin bukan dari kamu juga gitu loh. Ya. Seperti itu, mungkin saat kalian konflik gitu ya, bertengkar, sampai kalian nggak kontak-kontak, nah itu mungkin perasaan dia tuh ngerasa seperti itu ya, mengabaikan kamu gitu loh, biarkan aja gitu, kamu nggak kontak dia, nggak ngubungin dia, nggak ngomong sama dia, dia juga nggak akan ngomong sama kamu gitu. Oke, karena waktu itu dia berpikir bahwa oke, seharusnya begini, lebih baik gitu, karena ya itu dia merasa dia tahu gitu, dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Jadi kayak melepaskan kamu gitu, seseorang ini coba lepasin kamu gitu. Namun ternyata setelah kalian lama ya nggak ada kontak gitu ya, kebablasan misalkan ya, di sini baru dia ngerasa, baru dia sadar gitu ya, baru dia sadar kamu adalah hal yang terbaik dalam hidupku, gak ada yang lain gitu loh ya, gak ada yang lebih baik dari kamu gitu. Dan aku tahu aku melewati batas dengan kamu gitu. Dia tahu dia melewati batasannya denganmu. Mungkin ya itu, dia mungkin mengabaikan kamu, atau untuk beberapa orang kalau bertengkar ya mungkin menggunakan kata-kata kasar, atau untuk beberapa orang mungkin dengan perlakuan kasar ya, atau untuk beberapa orang mungkin dia ya mengabaikan kamu dan mencari seseorang yang lain ya gitu. Oke, karena dia ngerasa dia nggak lebih baik gitu loh, dia bukan orang yang terbaik untuk kamu, dia bukan orang yang tepat untuk kamu gitu. Padahal itu alasan dia sebenarnya, alasan dia aja waktu itu, karena dalam konflik dia nggak bisa menghadapi konflik gitu loh dengan kamu. Jadi satu-satunya jalan ya udah lepasin hubungan, lepasin kamu, putusin kamu, ninggalin kamu, ngabain kamu gitu. Namun setelah kamu mengabaikan dia juga, situasinya kalian gak ada kontak,
ya, nggak pernah ngomong lagi, nggak pernah ketemu lagi. Ini baru sadar dia gitu loh. Ya, mungkin bahkan ada beberapa orang yang coba deketin orang lain di sini, seseorang yang lain, ya, ada pilihan lain, namun ternyata nggak bisa, perasaan dia nggak bisa, ya, nggak bisa dibohongin gitu. Kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Aku berharap aku bisa membagikan kabar baik ini untukmu, ya, bahwa aku tuh masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, masih merindukan kamu, ya. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Ya, jadi nggak ada orang lain yang sedekat kamu menjalin hubungan dengan dia, gitu. Namun aku takut untuk kontak kamu. Kata yang ingin dia sampaikan tuh itu, kata yang nggak bisa terucap tuh itu, gitu. Oke. Jadi seseorang ini ingin kontak kamu, ingin kembali sama kamu. Kita lihat ya. Karena aku ngerasa di sini ya, untuk beberapa orang kalian udah bersama saat ini ya, udah kembali bersama. Hanya saja ini kata yang nggak terucap dulunya. Coba kita lihat ya, benarkah? Tuh, ada beberapa yang sudah honeymoon, sudah ketemu nih. Bener kan? Kamu udah bertemu mungkin akhir-akhir ini atau saat ini gitu ya, kamu udah bertemu dengan seseorang ini, mungkin dia udah ngubungin kamu lagi, bisa juga ya. Tapi kenapa dia kok lama sekali nggak ngubungin kamu? Nah ini kata yang nggak terucap tuh ini, aku takut kontak kamu gitu. Mungkin ini untuk sebelum-sebelumnya gitu. Tapi untuk beberapa mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya, mungkin baru akan honeymoon. Stay optimistic about your love life ya. Jadi positive thinking untuk kehidupan percintaan kamu ya. Ini untuk kamu yang mungkin kayak masih break ya, kayak masih kalian no contact gitu. Jadi meminta kamu tuh untuk tetap positif dalam kehidupan percintaan kamu ini. Karena aku rasa kamu akan bertemu lagi dengan dia honeymoon. Tuh kan, ada yang beberapa memang melepaskan, mencoba melepaskan gitu. Menahan diri, takut untuk kontak kayak gitu. Ya. Ada yang seperti itu, namun ada yang coba untuk melepaskan. Atau mungkin ini energi sebelumnya seperti yang bilang tadi di sini. Ya, kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Jadi dia ngerasa karena itu dia lepaskan, dia coba mengabaikan kamu, lepaskan hubungan ini kayak gitu. Oke. Seperti itu. Dan kita lihat untuk zodiaknya. Tapi ini nggak jadi patokan ya untuk zodiak dia. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Scorpio. Oke, di zodiak dia ya untuk Sun, Moon, Rising, and Venusnya kita punya Aries, kita punya Sagittarius, kita punya Taurus, dan juga Capricorn. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata ya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.